Keluarga tawanan Israel memblokir Jalan Raya Ayalon di Tel Aviv pada Minggu 3 Agustus 2025 waktu setempat. Mereka menuntut pemerintah segera menyepakati pertukaran tawanan dengan kelompok Palestina demi membebaskan kerabat mereka. Mengutip Palestine Chronicle pada 4 Agustus, aksi protes tersebut menyebabkan lumpuhnya satu di antara jalur tersibuk di Israel. Menurut laporan Yediot Ahronot, aparat kepolisian akhirnya turun tangan dan membubarkan massa secara paksa untuk membuka kembali jalan. Gelombang unjuk rasa makin memanas di Tel Aviv dan kota-kota lain sejak akhir pekan lalu, tepat setelah beredarnya video mengejutkan yang memperlihatkan kondisi tawanan Israel dalam keadaan kekurangan gizi parah. Sementara itu, pemimpin oposisi Yair Lapid melontarkan kritik keras terhadap pemerintahan Netanyahu yang dinilainya abai terhadap nasib para tawanan. Ia pun menuding kabinet saat ini sebagai pemerintah yang gila, tidak bermoral dan sama sekali tidak peduli. Panglima Angkatan Darat Iran, Mayor Jenderal Amir Hatami menegaskan kesiapan penuh negaranya menghadapi konfrontasi militer. Ia menyebut kekuatan rudal dan drone Iran tetap kokoh dan terjaga siap tempur melawan para musuh. Mengutip Tasnim pada 4 Agustus, hal ini diutarakan oleh Hatami dalam pertemuan bersama para komandan senior pada 3 Agustus 2025. Ia menyatakan bahwa Iran keluar sebagai pihak yang unggul dalam perang agresi terbaru yang dilancarkan oleh rezim Zionis, meskipun harus kehilangan sejumlah komandan militer, ilmuwan nuklir, dan warga sipilnya. Ia menilai bahwa musuh Israel tidak berhasil mencapai tujuannya. Justru sebaliknya, Iran berhasil memberikan serangan yang signifikan. Mayor Jenderal Hatami juga memastikan bahwa sistem pertahanan rudal dan pesawat tak berawak Iran tetap dalam kondisi siap tempur. Sekaligus pasukan bersenjata Iran terus melancarkan serangan balasan hingga detik-detik terakhir sebelum gencatan senjata diberlakukan. Lebih lanjut, ia menegaskan komitmen Iran untuk terus mengembangkan sektor pertahanannya dengan tekad dan konsistensi yang tinggi. Hamas kembali menegaskan bahwa mereka tak akan melucuti senjata kecuali negara Palestina merdeka. Pernyataan itu mencuat seiring dengan perilisan 2 video sandera oleh Hamas. Dikutip dari Tribun News Senin 4 Agustus 2025, Hamas menekankan bahwa pihaknya tak dapat melepaskan haknya kecuali negara Palestina didirikan dan berdaulat penuh dengan Yerusalem sebagai ibu kotanya. Seperti diketahui, Hamas merilis rekaman 2 sandera Israel yang tampak kurus kering akibat kelaparan. Blokade yang dilakukan Israel disebut-sebut sebagai penyebab memburuknya kondisi para tawanan. Pasalnya, mereka turut merasakan krisis pangan di Gaza. Hamas menegaskan video itu merupakan peringatan bahwa para sandera dilanda kelaparan yang sama seperti rakyat Gaza lainnya. Militan Palestina itu lantas memperingatkan tentang waktu untuk menyepakati gencatan senjata yang hampir habis. 3 mantan pejabat tinggi Israel yaitu Tamir Pardo, Ami Ayalon, dan Matan Vilnai mengirim surat kepada Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Mereka mendesaknya untuk menekan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu agar segera mengakhiri perang di Gaza. Mengutip Al-Mayadin pada 4 Agustus, surat itu dikirim atas nama Komandan Keamanan Israel atau CIS, di mana yang mewakili lebih dari 600 mantan petinggi militer, intelijen, dan diplomatik. Mereka menilai tujuan militer terhadap Hamas sudah tercapai dan pembebasan sandera hanya bisa diraih melalui jalur diplomatik, bukan peperangan. CIS menekankan Hamas kini bukan lagi ancaman strategis dan sisanya bisa ditangani tanpa terus melibatkan perang besar. Mereka mendorong Israel menerima kerangka kerja Mesir, Arab Saudi, dan UEA untuk mereformasi Gaza bersama otoritas Palestina serta menawarkan penghentian perang sebagai imbalan atas pembebasan para sandera. CIS meyakini Trump punya pengaruh besar atas Netanyahu dan dapat membujuknya mengambil langkah politis. Meski Netanyahu selama ini menolak tawaran Hamas karena pertimbangan politik dalam negeri.